Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di channel YouTube Teman Dekat Hijrah, yang insya Allah kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang telah bertanya kepada kami melalui Instagram Teman Dekat Hijrah. Ya, sebelum saya bertanya kepada Ustadz Sobirin, saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap terus share video kami dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Insya Allah kami akan tetap men-sharekan kebaikan-kebaikan melalui channel YouTube ini. Ya, alhamdulillah Tat ya, masih dalam suasana bulan Ramadan yang insya Allah di hari ini adalah puasa ke-13 ya Tat ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini dengan suasana cuaca yang sangat mendukung. Ya. Sepoi-sepoi gitu ya, ya. Mudah-mudahan tidak hanya cuaca yang mendukung, hati juga mendukung untuk berjuang di jalan Allah. Amin amin ya Allah. Ini selalu baik itu dalam tulisan maupun yang tulisan lain merintis menuju surganya Allah. Ini mudah-mudahan awal dari merintis kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Mas. Ya. Gini Tat, ada pertanyaan masuk pada saya Tat. Ini karena sekarang kan dalam kondisi pandemi wabah virus corona ya Tat ya. Belum berakhir ya Tat. Jadi kemudian banyak juga masjid-masjid yang ditutup sehingga kita tidak bisa melakukan sholat tarawih di masjid ya Tat secara berjamaah. Kemudian ada teman yang bertanya Tat, lebih baik sholat tarawih berjamaah di belakang imam yang bacaannya kurang baik atau mengadakan sholat tarawih di rumah Tat sendiri Tat? Oh gitu ya. Ya, mau Tat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Bagaimanakah kita ini sholat ya, mungkin jadi imam ya, jadi imam atau jadi makmum nih Mas? Ya, jadi makmum Tat. Jadi makmum ya. Di belakang imam yang mungkin bacaannya kurang baik, atau lebih baik mengadakan sholat tarawih sendiri di rumah Tat. Oh gitu ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi begini: Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih, muttafaqun alaih. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa karena keimanan kepada Allah, kemudian mengharapkan ini Mas ampunan Allah, maka kata Allah itu ghufirallahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma taqaddama min dambih. Nah ini hadis ini mempunyai fadilah bahwa barang siapa yang selalu mendirikan bulan Ramadan, diantaranya amalan-amalan yang di dalamnya seperti tadarus, kemudian sodakohnya, amalan yang ada bulan Ramadan, kemudian sholat tarawih nih, ini hadis ini juga untuk sholat tarawih hadis ini. Kemudian kita ini bermakmum kepada orang yang mungkin imam itu bacaannya kurang pas mungkin. Nah ini, sedangkan kan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada kita semuanya yang menjadi imam ini terutamanya, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah ini para sahabat diantaranya itu adalah Mas Ali bin Abi Thalib ini, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, maksudnya itu dengan sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Maka seseorang itu dikatakan fasih kalau dia itu bisa mengucapkan setiap hurufnya dari alif sampai ya. Itu bagaimana kita mengucapkan a, ba, ta. Nah ini kan ini mungkin proses ya Mas ya. Nah ini kata Ali bin Abi Thalib itu seperti itu. Maka perlahan itu ketika orang mendengar itu, kita itu merasa enak loh Mas. Tidak, kupingnya itu tidak geli mungkin, mohon maaf. Betul. Nah ya mungkin diantaranya yang harusnya gunah ya guna, yang harusnya itu panjang ya panjang, yang harus pendek ya pendek. Nah ini, maka imam itu dia itu bacanya mungkin salah satu surat Al-Kautsar misalnya Mas, ini mohon maaf kita contohkan, inna a'tayna kal kausar. Nah itu kan mungkin si makmum itu ketika aduh ini coba bacanya, nah sedangkan yang makmum itu mungkin lebih
lebih bisa lebih bisa ya. Ketimbang si imam tersebut. Maka kan pertanyaan seperti itu ya pertanyaannya. Sehingga kan mengurangi dari kehusuan, tidak konsentrasi. Jon panjang pendek kok jon ora bener temen. Betul. Nah ini mohon maaf untuk para imam juga, kita ini jangan malu ini Mas untuk belajar Al-Qur'an ini. Sebenarnya kita itu belajar Al-Qur'an itu bukan untuk dipandang kita ini supaya orang pinter, menjadi ahlu qiro ataupun yang lainnya. Betul. Tapi yang jelas kita ini untuk bekal menuju Allah. Jangan sampai kita ini menuju Allah, kita dipanggil oleh Allah, kita ini tidak bisa membaca. Betul. Disebut tidak bisa membaca itu diantaranya ya mungkin kita luangkan waktulah untuk bisa membaca Al-Qur'an. Artinya panjang pendeknya saja. Nah itu ya. Nah, bolehkah kita ini mendirikan imam sendiri di rumah mungkin dengan pacar ini, maksudnya pacar yang itu Mas yang sudah halal, bukan pacar yang non halal. Nah ini pacar yang halal kan ini Masya Allah, apalagi ini kondisi yang wabah ini ya, wabah virus corona ini. Dia jadi imam, mungkin target Mas mungkin ya targetnya dalam satu rakaat berapa lembar? Masya Allah. Satu lembar. Satu lembar surat Al-Baqarah. Masya Allah. Nah ini misalkan. Nah itu boleh-boleh saja mendirikan, akan tetapi ingat di situ juga kita harus diperhatikan tentang menjaga ukhuwahnya. Jangan sampai kita itu juga kita berpindah dari musola yang satu dikarenakan bacaannya, tapi kita ini tidak mengingatkan. Nah ini sebelum kita ini mohon maaf ya Pak Imam, tapi juga dengan bijaksana kita jangan di muka umum kita nasihatin bukan. Dengan mungkin berdua mohon maaf ini Pak Imam, ini kan harusnya bacanya ini panjang, ini pendek, kan alangkah bijaksananya. Maka kita sebagai imam misalkan yang ditugaskan jadi imam, kita harus lapang dada, harus kita belajar lah, kita kan semuanya belajar. Maka itu diperbolehkan. Nah, apalagi ini kondisi yang seperti ini. Selama itu menjaga daripada ukhuwahnya. Jangan kita mengabaikan ukhuwah itu. Karena itu juga bagian daripada akhlak. Kita mungkin ngotot sendiri, tapi akhlak kita juga ke orang lain ya tidak baik. Nah itu. Masya Allah. Jadi pertanyaan dari teman sahabat teduh yang bertanya kepada kami tentang lebih baik mana sholat tarawih berjamaah di belakang imam yang bacaannya kurang baik, atau mendirikan sholat tarawih di rumah sendiri. Mungkin boleh ya Tat, kita mendirikan sholat tarawih di rumah sendiri boleh. Tapi kembali lagi akhlak kita sebagai seorang mukmin bahwa harus tetap menjaga ukhuwah. Jangan sampai kita merasa wah di sana di masjid satu misalnya imamnya bacanya kurang baik, kita pindah jadi tidak terjaga ukhuwahnya ya Tat ya. Mungkin sampai mohon maaf sampai memutus hubungan silaturahim. Itu kan sampai kata Allah diharamkan, tidak boleh. Ya kita belajar lah ya. Jadi yang bisa kita ambil bahwa kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar Al-Quran, saling mengingatkan jika ada kesalahan ya Tat ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya Tat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa teman-teman di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.